Bebelians, berjumpa lagi bersama Buku-Buku Linda di BBL Meet the Author 4.0. Gimana nih kabar Bebelians semua? Semoga baik ya. BBL Meet the Author adalah podcast dari BBL yang mendatangkan penulis buku untuk diskusi dan sharing pengalamannya terkait kepenulisan. Buat yang belum tahu Buku-Buku Linda, harusnya sih udah tahu sih ya. Buku-Buku Linda atau disingkat BBL adalah komunitas literasi nasional yang berbasis di Sumatera Selatan. Fokusnya untuk meningkatkan literasi dan self-improvement dari masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Menarik banget ya kan teman-teman. Oh ya, sebelum itu kenalin aku Sylvia, Second Vice President of Buku-Buku Linda yang hari ini akan menemani kamu sebagai host pada episode podcast kali ini. Ada yang tahu nggak tema podcast kita kali ini apa? Yap, bertemakan Life Changing Book. Kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang penulis buku sekaligus dosen FISIP Universitas Sriwijaya. Di sini ada Pak Ferdiansyah yang sesaat lagi akan membagikan pandangan dan pengalamannya terkait kepenulisan. Yuk kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak Ferdiansyah. Halo Sylvie. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik ya. Kalau perasaannya gimana nih Pak? Bisa jadi tamu spesial nih di BBL Meet the Author kali ini. Makasih buat BBL dan Dispora yang udah ngajak saya ngobrol hari ini ya. Tadi saya udah bilang bahwa jarang orang yang ngajak saya podcast soal buku gitu. Padahal itu minat saya yang sangat tinggi sebenarnya. Oh, sebelumnya belum pernah ya Pak ya podcast ini tentang pertama kayaknya saya ngomongin soal buku. Nih ya, biasanya apalagi tentang secara personal gitu. Iya, isu politik. Betul. Ya kan. Nah, kami pun juga sangat berterima kasih nih Pak karena Bapak sudah mau untuk menjadi narasumber spesial kita pada hari ini yang bakal sebentar lagi sharing nih tentang pengalaman sama pandangan Bapak terkait kepenulisan. Oke, biar Bebelians bisa makin kenal lagi nih sama Pak Ferdi. Mungkin boleh Pak kenalan diri dulu nih kepada para Bebelians. Ya, halo Bebelians, saya Ferdiansyah Rifai. Saya sehari-hari mengajar di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya dan juga banyak terlibat lah di berbagai komunitas literasi di Palembang gitu. Oh, sebelumnya udah terlibat juga ya Pak dalam komunitas literasi gitu ya. Bapak udah nulis berapa buku sih Pak sebenarnya? Kalau yang saya tulis secara penulis tunggal saya sendiri itu baru 1 buku sebenarnya. Tapi kalau yang bareng orang lain, yang bertiga atau ramean itu mungkin ada 5 atau 6 kayaknya. Wah, cukup banyak ya Pak ya. Sedikit sebenarnya sih. Maunya lebih banyak lagi. Mau lebih banyak lagi ya di masa depan ya. Boleh nggak Pak di-spill apa sih judul buku yang Bapak tulis? Yang buku saya tulis sendiri judulnya Demokrasi pada Suatu Ketika. Tentang apa tuh Pak bukunya? Itu sebenarnya kumpulan esai-esai saya. Setengahnya itu sudah pernah publish di berbagai media massa gitu ya, di koran, di berita online dan segala macam. Sebagian lagi belum pernah. Sederhananya itu adalah respon saya ya sebagai orang yang mendalami ilmu politik gitu ya, terhadap banyak sekali isu kemanusiaan, isu politik, isu apapun lah yang saya temukan sehari-hari gitu. Yang saya tulis mungkin sejak saya masih kuliah S1 sampai saya ya di early career saya sebagai dosen lah, di 3-4 tahun awal-awal jadi dosen gitu. Isinya sih tentang itu sebenarnya. Udah berapa lama sih Pak Bapak menyiapkan diri untuk menulis buku itu? Sebenarnya buku itu tidak pernah terpikirkan saya untuk terbit sebenarnya ya. Karena karena ya kayak itu tadi, sebagian besar udah dipublish, tapi di satu waktu ternyata saya berpikir saya juga punya tulisan yang saya endapkan sendiri gitu, yang belum pernah dibaca orang, ataupun kalau dibaca orang mungkin kalangan terbatas. Nah, akhirnya saya pikir ini biar mengkristal gitu ya, biar abadi gitu, ya udah saya terbitin waktu itu. Biar abadi ya, biar terdokumentasi ya Pak. Betul. Ya. Oke, boleh dicatat ya teman-teman judul bukunya karena ini spesial langsung dari narasumber kita kali ini dan bakal menarik banget nih isu yang bakal dibahas di buku itu. Oke, mungkin sekarang Sylvia mau tahu nih Pak. Aku yakin Bebelians pun udah makin penasaran tentang perjalanan Pak Ferdi menulis. Apa sih Pak yang menjadi titik mula Bapak akhirnya mutusin nih untuk nulis buku?
Kalau menulis ya sebenarnya, kalau nulis buku itu di generasi saya, nulis buku itu adalah sebuah mimpi besar. Karena tahun 2000-an gitu ya, penerbit itu nggak banyak, nggak sebanyak sekarang. Ya mungkin hanya penerbit mainstream ya hari ini dianggap mainstream gitu lah. Ya, jadi dulu saya mikirnya tuh hanya mau jadi penulis sebenarnya. Kenapa saya menulis ini cemen sebenarnya ya. Mungkin ini satu momentum ketika SMP itu apa namanya, kita itu ada satu bukan lomba sih, guru bahasa Indonesia saya itu minta kami untuk membuat sebuah karangan gitu ya. Dan entah kenapa saya ngerasa bahwa apa namanya, dulu kita tuh seragam sekali kalau bikin karangan, pasti liburan ke rumah nenek, ke rumah paman, itu semuanya beda tempat aja, yang satu di kota A, di satu desa B, itu aja. Saya waktu itu mikir saya akan coba bikin cerita di luar ini. Saya waktu itu bikin petualangan menuju apa namanya, menuju Taman Dinosaurus. Itu tulisannya cemen banget sebenarnya. Tapi karena beda, saya justru yang menang di dalam lomba itu. Nah dari situ saya kemudian mikir bahwa saya kok punya punya ketertarikan ya terhadap kreativitas sebenarnya. Dan salah satunya adalah dengan menulis tadi gitu. Itu SMP kelas 2 atau kelas 3. Oh itu waktu awal mula ya, momen bisa dapat passion untuk menulis yang sejak saat original. itu saya rutin nulis. Dan momen kedua saya pikir di kelas 2 SMA atau kelas 1 tuh saya lupa. Itu untuk pertama kalinya tulisan saya terbit di koran. Waktu itu di salah satu media massa besar di Jambi punya kolom untuk siswa. Saya kirim dan terbit. Ya di zaman itu terbit tulisan di koran itu adalah sebuah punya social impact yang besar gitu ya. Sebuah pencapaian ya Pak ya, karena emang beda dengan era digital saat ini ya waktu itu. Dan isinya itu beda banget dengan yang saya tulis sekarang. Saya ingat banget judulnya apa? Judulnya adalah Pentingnya Ngatur Waktu. Itu beda sekali dengan tema-tema politik yang saya tulis hari ini, jauh banget gitu. Iya, kalau untuk sekarang nih Pak, kan awalnya tuh dari tentang manajemen waktu ya Pak ya. Kenapa sekarang itu bisa fokus di isu politik sama sosial nih Pak? Apa sih yang mempengaruhi Bapak bisa cemplung ke topik yang itu? Ya mudah-mudahan itu dianggap sebagai bentuk saya grow up ya gitu ya. Ya mungkin faktornya jelas adalah karena ketika kuliah akhirnya saya memilih Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu, jurusan hubungan internasional gitu ya. Dan itu merubah diri saya sangat banyak. Saya pikir 50% lebih mungkin diri saya yang terlihat hari ini itu adalah apa yang saya akibat dari apa yang saya pelajari ketika mulai kuliah tadi gitu. Dan ya sisanya kemudian sampai ke sini ya perspektif yang saya gunakan ya pasti terkait dengan yang saya pelajari selama kuliah. Dan apalagi saya sekarang mengajar di jurusan yang sama, ya makin memperkokoh itu gitu. Oke nih Pak. Nah kalau biasanya dalam menulis nih Pak, biasanya kan kalau Sylvia sendiri tuh ada patokan ya, atau tokoh yang menginspirasi Sylvia dalam menulis sesuatu. Nah kalau Bapak sendiri ada nggak sih Pak penulis mungkin atau buku yang menginspirasi Bapak untuk menulis lagi? Ya. Buku pertama saya baca buku itu mungkin sejak berapa ya, sejak mungkin umur 4-5 tahun gitu, 5 tahun lah, TK lah. Bapak saya guru, zaman dulu bapak saya tuh banyak bawain buku-buku terbitan Balai Pustaka ke rumah, itu bacaan saya. Tapi ada satu buku, saya lupa penulisnya siapa ya namanya ya, saya lupa judulnya, mungkin sudah dicetak ulang di salah satu penerbit besar. Judulnya Semasa Kecil di Kampung, itu novel. Terbit mungkin sekitar tahun 1940-an atau 1950-an. Jadi penyair sama Balai Pustaka. Itu buku yang sampai sekarang saya pikir jadi salah satu patokan sudut pandang, bukan sudut pandang, cara bertutur menulis. Itu buku itu yang apa, sampai sekarang saya masih punya bukunya, cetakan lama Balai Pustaka tuh. Itu lama banget. Buku kedua yang sangat penting juga itu saya baca ketika kuliah. Nama penulisnya Jostein Gaarder. Mungkin tahu kali, judul bukunya Dunia Sophie. Itu novel yang ditulis oleh guru filsafat di Norwegia. Dia novel tapi isinya tentang sejarah filsafat. Sejak era Plato sampai era modern itu dibahas. Bukunya sampai sekarang masih ada di toko buku. Dan itu pasti saya anjurkan kepada semua mahasiswa saya untuk dibaca sebagai bentuk awal mula membaca buku gitu.
Oh, jadi itu dua buku yang jadi inspirasi Bapak ya untuk Ya, menulis lagi. yang memorable ya Yang maksudnya. memorable ya, boleh diingat ya teman-teman. Nah, itu tadi rekomendasi juga dari Pak Ferdi buat yang mau masuk untuk isu politik dan sosial, boleh baca buku yang tadi. Nah, sebagian besar buku yang sudah Bapak kontribusikan bersama penulis lain, termasuk yang udah Bapak tulis sendiri, itu kan temanya tentang isu politik sama sosial, Pak. Selain sebagai dosen HI nih, Pak, ada alasan khusus lain nggak sih yang mempengaruhi Bapak untuk masuk ke tema itu? Sebenarnya ya kenapa masuk ke tema itu ya jelas secara sosial politik saya pikir ada banyak PR di sekitar kita gitu ya. Dan saya ngerasa harus berkomentar gitu, harus memberikan pendapat dan menulis itu saya pikir ya adalah medium yang paling tepat untuk menceritakan hal tersebut. Saya bukannya mau jadi dinosaurus yang yang tidak mau ikut arus hari ini. Hari ini kan semua message itu kan tersampaikan dalam 1 menit mungkin melalui VT dan segala macam gitu ya. Saya pikir ada kelemahan penyampaian dalam hal tersebut gitu. Makanya kemudian mediumnya ya masih tetap harus menulis, karena dengan menulis itu kita bisa lebih detail, kita bisa melahirkan imajinasi gitu ya, dan membantu orang untuk imajinasikan juga. Tapi ya itu tadi sebenarnya kenapa ya, karena secara sosial dan politik di sekitar kita itu banyak PR yang masih harus kita bicarakan gitu, banyak sekali. Ada urgensi ya Pak ya? Betul, ada urgensi di bidang itu. Oke Pak, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, kalau misalnya nih dalam proses kepenulisan, mungkin banyak nih teman-teman yang mau nih mulai karir sebagai penulis, tapi bingung mulai dari mana. Kalau Bapak sendiri gimana sih Pak proses Bapak dari awal nulis sampai mungkin riset, lalu sampai ke penerbitannya itu sendiri? Ya, sebenarnya menulis itu ya, tadi saya cerita menulis itu soal kreativitas, tapi itu sebenarnya saya pikir hanya sekitar 20-30% perannya. 70%-nya sebenarnya adalah membaca. Jadi kalau sebuah negara mau melahirkan penulis-penulis yang hebat, maka harus ada kultur membaca di sana. Sebenarnya menulis itu saya ngerasa belakangan gitu ya, setelah kuliah dan setelah S2. Itu sebenarnya adalah implikasi. Jadi kita tuh pasti otomatis akan dituntut untuk menulis kalau kita banyak baca. Menulis itu adalah ceceran dari teko yang sudah kebanyakan air gitu. Jadi kalau kepala kita ini udah kebanyakan baca, mau nggak mau saya pikir saya ngerasanya otomatis gitu ya, mau nggak mau itu pasti kita dipaksa untuk menuliskan apa yang kita baca tadi gitu. Jadi kultur membaca itu syarat pertama, dan itu PR bagi, kalau saya ngelihat ya sebagai pengajar, kultur membaca kita itu lumayan ini ya. Kita bisa lihat dari statistik aja misalkan ya, bagaimana kondisi literasi kita hari ini gitu. Karena saya senang sekali kalau ada anak-anak muda kayak kalian gitu yang mau membuat klub membaca. Dan gini, dalam proses pendidikan itu kan kita awali dari mengeja gitu, dari spelling gitu, lalu kemudian kita mulai melafazkan, menyebut kalimat, baru kita masuk ke fase membaca. Membaca itu fase yang kompleks. Kita sering menganggap fase melafazkan, menyebut kalimat itu sebagai membaca, padahal enggak cukup. Itu mungkin cuma 20-30% ya. Sisanya kita juga harus kemudian bisa memahami di sana, ada proses rasionalisasi di sana. Betul. Ada proses mengkritisi di sana, ada logika di sana. Nah, 3 komponen ini yang menurut saya masih jadi PR besar ya. Artinya kita belum punya satu budaya kritis. Ini yang paling parah sebenarnya. Lalu kemudian tentu saja budaya rasionalitas dan kemudian budaya melogika gitu. Nah, jadi kalau komponen ini kemudian bisa terpenuhi, kita kita pendidikannya udah sampai di level ini, saya pikir semua orang akan banyak lahir penulis besar.
Berarti memang dari step awalnya itu adalah membaca ya itu Pak. Betul. Itu sudah dasar dari semuanya sebelum kita mau menulis. Karena dari situlah kita bisa mengolah lagi pikiran kita, pendapat kita, mengkritisi apa yang udah kita baca, ngembangin Yes. lagi apa yang kurang nih dari yang sudah kita baca sebelumnya. Sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar nih yang Pak Ferdi pernah hadapi dalam proses penulisan itu sendiri? Ini sebenarnya bukan pernah dihadapi ya, sedang dihadapi. Oh, sedang Ini dihadapi, ongoing ya. nih. Ongoing issue. Saya sekarang tuh lumayan tidak produktif dalam menulis gitu ya. Karena ada sebuah perubahan besar saya pikir di dalam respon orang terhadap tulisan saya gitu. Dulu yang bikin kita semangat menulis ya itu adalah karena kita dibaca sama orang lain sebenarnya. Jadi selain membaca, pasca menulis kita juga harus bangun. Jadi kultur literasi itu selain kita membaca lalu menulis, yang kita harus bangun juga adalah kultur untuk saling responsif, saling memberikan apresiasi terhadap karya satu sama lain gitu. Dulu itu saya rasain ya. Sehingga itu juga yang membuat saya mau menulis lebih banyak. Apresiasi itu nggak mesti yang puja-puji, termasuk dalamnya mengkritisi. Itu juga apresiasi harus kita terima gitu. Maksudnya itu adalah bagian dari proses agar tulisan kita terus berkembang gitu ya. Mungkin di dalamnya ada caci maki sometimes gitu ya. Nah hari ini itu saya ngelihat banyak sekali orang menulis, tapi nggak ada yang baca kayaknya. Ini nih problem, dan itu membuat saya sendiri kadang-kadang merasa aduh nulis apa enggak ya gitu ya. Jadi ini sama kayak dosen saya pernah bilang, demokrasi kita itu PR-nya adalah karena everybody talks but no one listens, kata dia. Semua orang mau ngomong di media sosial dan segala macam, tapi sebenarnya nggak ada yang dengerin loh itu. Nah jangan-jangan di kultur literasi kita juga terjadi. Semua orang sekarang nulis tuh gampang loh sekarang dengan AI dan apapun gitu ya. Kita bisa dibantu. Tapi jangan-jangan nih ada yang baca nggak sih? Nah jadi saya sekarang tuh akhirnya pilih-pilih. Kalau dulu tuh apa aja yang menulis tuh ya benar-benar respon respon cepat gitu ya. Ada isu apa saya tulis, besok saya kirim ke media massa. Nah sekarang kalau ngerasa ini kayaknya nggak penting-penting banget, nggak saya tulis. Tapi itu akhirnya mengacaukan ritme dan membuat penurunan terhadap produktivitas. Jadi hari ini saya lagi mikir sebenarnya yang salah apa sih? Kenapa sih? Apakah orang minat literasinya rendah? Ataukah medium menulisnya yang harus diubah? Itu masih jadi ongoing issue saya gitu untuk kemudian tetap mempertahankan kultur menulis tadi gitu. Jadi selain culture yang saat ini ditambah dengan peminat ya Pak ya mungkin di masa digital ini yang cenderung mungkin lebih suka visual mungkin sekarang ya. Terus ditambah juga dengan ritme kerja yang menurunkan produktivitas ya kalau udah akhirnya terjebak tidak merasa mood untuk menulis. Betul. Jadi nggak responsif. Jadi mungkin itu tantangan terbesar Bapak saat ini ya. Oke Pak, tadi itu kan tentang proses penulisannya. Sekarang kita mau kulik tentang isi buku yang Bapak tulis nih. Gimana sih Pak cara Bapak untuk menemukan karakter ataupun membangun dunia di buku yang Bapak tulis? Saya ngerasa saya nggak punya karakter sih sampai sekarang. Walaupun beberapa orang kerap kali bilang A, B, C, D terhadap tulisan saya gitu ya, beberapa teman dekat. Tapi saya kadang-kadang anggap itu udahlah ini, jangan-jangan ini karena dia temen aja gitu ya. Tapi menemukan karakter itu bukan karakter sih yang penting ditemukan sebenarnya. Yang penting ditemukan adalah bagaimana mendeliver message itu tepat dan nggak ribet. Apalagi dalam isu-isu politik yang saya tulis itu para penulis politik gitu ya itu punya kesempatan untuk melakukan kesalahan karena dia terlalu yang membuat tulisan ini boring lah, sehingga kemudian itu tadi kan kita sempat diskusi bahwa anak zaman sekarang itu 5 detik pertama itu adalah yang paling penting gitu. Kalau di tulisan mungkin 5 kalimat pertama atau 5 kata pertama bahkan. Kalau dia nggak bisa dapat itu, maka kemudian ya tulisannya ditinggalin. Saya coba mempelajari itu gitu ya, dan akhirnya yang saya lakukan ya itu tadi, bagaimana caranya, karena isu saya adalah apakah ada yang baca tulisan saya atau enggak. Akhirnya saya mencari tahu itu, dan
Saya pikir yang paling terpenting sekarang adalah bagaimana kemudian membuat orang bisa bertahan membaca tulisan ini sampai habis gitu. Dan tentu saja tadi kalau kita ngomongnya persoalan katakanlah sorry itu saya misalkan soal cinta, soal apa, mungkin kita nggak perlu effort ya. Tapi kalau ngomongin politik itu pasti effort. Makanya yang saya lakukan sekarang itu selalu menghadirkan yang namanya apa ya, kalau dalam kepenulisan itu istilahnya ya ada storytelling di awal. Storytelling di situ artinya saya menceritakan kisah real gitu. Biasanya orang akan lebih relate gitu ya. Kalau saya bercerita dulu pengalaman saya, mungkin saya bercerita 2 hari yang lalu saya bertemu siapa dan kemudian saya berbicara soal ini. Orang biasanya akan lebih bertahan, oh ini dia lebih suka deh yang gini-gini dibanding kita ngomong Indonesia itu adalah negara yang secara statistik, itu pasti ditinggalin gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa harus ada storytelling gitu di awal pembukaan setiap tulisan agar orang bertahan tadi untuk membacanya gitu. Jadi kita lebih menyesuaikan ya sebagai penulis dengan apa yang mau diinginkan pembaca ya Pak, dari pemilihan kata biar mereka tetap stay untuk membaca. Apalagi saya juga nggak mau jadi dinosaurus ya yang punah gitu ya. Apalagi kalau topiknya tentang politik yang tipikalnya mungkin bukannya ringan ya. Oke Pak, oke. Mungkin next question Pak, yang terakhir nih. Gimana sih Pak cara Bapak menyeimbangkan antara kreativitas dan disiplin dalam menulis? Mungkin banyak nih teman-teman yang mau mulai menulis tapi nggak bisa stay konsisten, cuma ada kreativitasnya aja. Tapi untuk tetap nulis, untuk tiap hari belajar nulis, research dan lain sebagainya itu agak kurang nih minatnya. Gimana tuh Pak? Kita harus disiplin sih. Saya kalau di generasi saya menulis itu ya satu-satunya media yang murah untuk mengekspresikan diri. Karena yang kita butuhkan komputer itu pun bisa minjem. Nah, PR-nya mungkin hari ini adalah tadi justru bukan konsistensinya, tapi generasi hari ini sejauh apa sadar bahwa sebenarnya menulis itu masih kegiatan yang relevan. Saya tadi bilang bahwa saya akan kekeh ya, orang silakan bilang saya dinosaurus soal ini, tapi saya kekeh bahwa menulis masih menjadi satu-satunya medium yang paling efektif untuk melahirkan imajinasi. Kalau kita menganggap sebuah bangsa, sebuah negara itu ukuran kemajuannya adalah sejauh apa masyarakatnya bisa melahirkan inovasi, maka kultur menulis harus dipertahankan, kultur membaca harus dipertahankan. Karena hanya teks ya yang bisa melahirkan imajinasi. Kalau misalkan audiovisual dan segala macam tadi, itu akan mendikte kita untuk meniru. Ya paling yang terjadi kita hanya memodifikasi, bukan menginovasi gitu. Itulah yang paling penting hari ini kita harus sadar dulu bahwa sebenarnya menulis dan membaca teks itu masih relevan. Walaupun informasi bisa kita dapat dari audiovisual gitu ya, itu boleh-boleh aja, tetap aja. Tapi tetap kita tidak boleh meninggalkan itu. Karena tadi imajinasi itu yang paling penting. Yang menggerakkan dunia ini adalah imajinasi itu sendiri gitu ya. Nah, ya saya pikir kemudian sebagai penulis ya kalau yang kedua terkait dengan kreativitas ya kita harus tetap gaul, jangan jadi dinosaurus. Maksudnya gaul itu bukan berarti ini ya kita nongkrong berjam-jam orang, enggak. Gaul itu artinya update apapun yang perkembangan teknologi, perkembangan isu itu harus kita update. Kreativitas itu lahir dari sana. Dan yang penting adalah sempatkan diri untuk kemudian punya space untuk merenung, merefleksikan apa yang sudah kita lihat tadi, apa yang sudah kita tonton, apa yang sudah obrolin sama orang. Itu sih yang paling penting. Kreativitas pasti akan lahir dengan cara kayak gitu. Oke Pak, setuju banget sih. Jadi itu tips dari Pak Ferdi ya, gimana caranya menyeimbangkan kreativitas adalah dengan untuk stay update, stay gaul, terus gak cuma nerima aja nih apa yang kita dapetin, tapi juga dan tadi disiplin, saya lupa. Disiplin itu mau nggak mau ya, saya selalu nih sama mahasiswa saya pasti selalu bilang, kamu boleh jadi apapun asal jangan jadi pemalas tuh nggak ada gunanya. Semua apapun yang sukses di dunia ini, mau dari negatif sampai positif, itu pasti orang yang rajin. Jadi disiplin itu adalah kunci.
Jangan jadi pemalas. Itu harus ditanamin dari Betul sih Pak. Jadi, siapapun kamu. Gitu. Disiplin itu adalah kunci ya. Yes. Bukan cuma tentang menulis ya. Bukan cuma Untuk tentang menulis. semua Apapun. hal itu Disiplin itu adalah kunci. Selain stay gaul, stay disiplin, Yes. Perlu diingat juga kalau menulis itu masih relevan untuk sampai saat ini ya Pak ya. Oke, sungguh luar biasa sekali Pak ilmu dari Pak Ferdi ini. Wah, mudah-mudahan berguna ya. Iya, pastinya bermanfaat banget nih bagi para Bebelians yang mau terjun ke dunia kepenulisan. Oke, mungkin sampai sini dulu nih Pak. Thank you. BBL Meet the Author 4.0. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. waktu Terima kasih wawasannya juga. yang sangat berharga banget untuk para Bebelians yang udah dibagikan kepada kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Bebelians yang udah pada mendengarkan sampai akhir. Nah, mungkin terakhir banget nih Pak, ada nggak sih pesan terakhir atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada BBLians yang mungkin ingin memulai karir menulis nih Pak? Yes. Saya mungkin akan kembali ke statement pertama tadi ya, bahwa teman-teman Bebelians dan siapapun pendengar podcast ini harus tetap membaca gitu dan terus upgrade level kalian dalam membaca. Kalau hari ini ya baca novel, untuk memulai itu oke, baca novel nggak masalah gitu. Tapi upgrade terus sampai kemudian kalian bisa membaca buku-buku yang dianggap dari planet sama orang gitu ya. Nah itu penting karena tadi saya bilang dalam membaca kalau kita mau jadi generasi yang hebat, maka proses membaca tadi itu harus lengkap, harus sempurna, harus punya bangunan pemikiran kritis, harus punya rasionalitas yang baik, harus punya logika yang bagus. Dan satu-satunya cara adalah dengan membaca dan terus meningkatkan level membaca itu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah puas, itu sih. Oke, itu tadi ya teman-teman yang harus kalian note. Yang paling penting itu adalah membaca. Semua dasarnya adalah membaca. Kalau mau menjadi penulis, kalian tentu harus punya pikiran yang kritis ya, untuk bisa disampaikan pesan ataupun PR yang tadi masih terjadi di sekitar kita nih untuk ditulis. Oke, terima kasih Pak untuk pesannya Sama-sama. inspiratif. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat nih buat Bebelian semua. Dan boleh juga di follow Instagramnya Pak Ferdi di Boleh. @ferdiisma. Nah, buat kamu yang masih penasaran tentang dunia literasi ataupun kepenulisan, kamu bisa follow Instagramnya BBL di bukubuku.linda untuk dapetin informasi lebih lanjut tentang kegiatan buku-buku Linda. Aku kasih reminder juga buat kalian yang mau bergabung untuk jadi BBLians. Tiap 3 bulan sekali BBL tuh buka penerimaan anggota baru yang mau jadi bagian dari komunitas literasi nasional kita. Apa aja sih kegiatannya buku-buku Linda? Di BBL kita ada mentoring, kita ada program untuk menulis dan menerbitkan buku antologi juga, hingga mengedukasi anak muda terkait literasi dan self-improvement di beberapa program kayak BBL Goes to School, BBL Goes to Library, dan semacamnya. Tiap minggunya kita juga ada review buku untuk para anggota komunitas. So jangan sampai ketinggalan infonya ya. Untuk tahu keseruan BBL Meet the Author lainnya, jangan lupa saksikan terus BBL Meet the Author. Aku Sylvia bersama Pak Ferdi pamit undur diri. Buku-buku Linda, go for improvement, not perfection.